Bayangkan, di tengah hamparan perkebunan kelapa sawit perusahaan yang luas, ada sebuah makam leluhur yang usianya bahkan lebih tua dari negara Indonesia. Namanya Sandung. Bahkan satu sandung saja bisa menjadi tempat penyimpanan tulang belulang beberapa orang. Halo, aku Dani, jurnalis yang sering liputan ke daerah-daerah di Kalimantan Tengah dan banyak memotret kehidupan masyarakat di wilayah pelosok. Bagi masyarakat Dayak, Sandung itu bukan sekadar makam. Disinilah tulang belulang leluhur disimpan setelah menjalani ritual tiwah, salah satu ritual penting dalam tradisi suku Dayak Kaharingan. Tapi hari ini berdiri di tengah perkebunan kelapa sawit milik suatu perusahaan. Pohon-pohon sawit tumbuh mengelilinginya. Ini kutemukan ketika liputan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bagi masyarakat setempat, ini bukan hanya soal makam yang berdiri di antara kebun sawit atau kebun sawit yang berdiri mengelilingi makam. Tapi ini adalah soal jejak leluhur yang perlahan terdesak oleh perubahan zaman. Jadi aku berkesempatan mewawancarai Pak Kilung, warga Tanah Putih. Beliau mengatakan keberadaan Sandung itu merupakan bukti sejarah ya, masyarakat Dayak yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun menurut warga, banyak situs makam leluhur yang kini berada di dalam konsesi perusahaan sawit. Sebenarnya bukan Sandung yang masuk oleh HGU, tapi HGU masuk oleh Sandung. Aku juga mewawancarai warga Tanah Putih lain, Pak Guyansah. Beliau menyebutkan kalau wilayah Tanah Putih dan Penyang, ya, jadi desa Penyang itu desa yang sebelumnya bagian dari desa Tanah Putih, kemudian dimekarkan jadi desa Penyang, desa sendiri. Terdapat puluhan hingga ratusan makam leluhur yang berada di area konsesi perusahaan sawit. Yang membuat warga prihatin bukan hanya keberadaan sawit di sekeliling makam, tetapi juga kekhawatiran bahwa anak cucu mereka nanti suatu hari tidak lagi bisa melihat dan mengenali jejak leluhurnya sendiri. Mereka berharap situs-situs keramat dan makam leluhur tersebut bisa dikeluarkan dari area konsesi dan dikembalikan untuk dijaga sebagaimana mestinya. Karena bagi mereka, yang hilang bukan cuma sebidang tanah. Kalau makam leluhur saja perlahan tersingkir, bagaimana generasi berikutnya mengenali dari mana mereka berasal?